Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan dan perkenalkan. Ini adalah Orkes Stambul High Indish Trafalgar. Wah, namanya panjang sekali. Tapi sebelum kita tanya apa sih arti dari namanya, kita kenalan dulu dong satu persatu. Personilnya. Ya. Oke. Saya Adnan Nanda di gitar. Kemudian Di belakang saya ada Hanafi bass. bass. Di paling belakang ada Edwin drum. Kemudian di depannya ada Tio gitar. Aha. Di depannya lagi Haikal gitar. Haikal. Tio. Oke, nah ini berarti Tiga ada gitaris satu. ya? Yes. Betul, ada satu yang harus diperhatikan, tidak ada vokalis dalam band ini. Feliciano. Bukan, jangan. Memang menjadi suatu ciri khas atau genre ini rata-rata band-band yang menggelutinya nggak punya Indo rock. vokalis? Yes. Kenapa Indo Rock? Jadi kita salah satu misi dari band ini adalah melestarikan atau kita appreciate sama musisi-musisi Indonesia keturunan musisi-musisi keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, terutama di Belanda kan. Ya. Tahun-tahun 50-60-an. Ya. Salah satu yang paling terkenal itu The Tillman Brothers. Tillman Brothers. Jadi kita mainin musik untuk menghormati mereka gitu. Ya, siap. Mungkin Anda yang saat ini nonton sama orang tua atau kakeknya ingat dengan Tillman Brothers, tapi kita ingatkan lagi. Tillman Brothers itu adalah musisi, mereka asalnya dari Timur. Mereka kelahirannya ada yang dari Kupang, ada yang Surabaya. Gitu. Orang Timur yang pada tahun 45 terbentuk band ini. Kemudian pada tahun 50-an ya, akhir 50-an mereka ke Belanda. Dan di sana mereka terkenal membawa musik Indo Rock. Indo Rock yang mereka bawa itu sangat-sangat atraktif seperti Anda lihat. Tuh, sebelum Jimi Hendrix, Andy Tillman sudah melakukan ini. Bagaimana dia berakrobat dengan gitarnya, kemudian juga mereka sampai dengan saat ini juga Andy Tillman masih sering konser ya. Terakhir saya lihat 2 tahun, Andy Tillman masih Udah almarhum. Udah almarhum ya. Lihat di mana Wah, tuh? Felis ini mungkin terlalu bersemangat. Terakhir saya kayaknya melihat habis tahun flashback 2013 di konsernya. YouTube ya. Dia tuh kalau nggak salah 2010 sih meninggal. 2010 ya. 2010 ini kalau kita lihat memang atraktif sekali ya performance dari Tillman Brothers ini, dan sekali lagi adalah genre yang mungkin lebih dikenal orang-orang pada era 50-an. Nah, pertanyaannya di tahun 2016 sudah banyak genre-genre lain yang lebih dikenal masyarakat di Indonesia. Kenapa kalian lebih condong untuk mengapresiasikan kembali musik-musik di era tahun 50-an, 60-an? Ya, salah satunya mungkin karena memang nggak banyak sih, malah mungkin hampir nggak ada sih band yang memainkan musik Indo Rock ini kan. Jadi kayak kita sebagai anak muda gitu kayak punya tanggung jawab, kita mainin ini yuk buat menghormati para leluhur kita gitu. Jadi dari tahun berapa nih Haikal sudah terbentuk sebenarnya? Waduh, kalau saya di sini anak baru di sini. Yang anak lama siapa aja nih sebenarnya? Yang anak lama, sih, yang anak lama. kebetulan saya. Jadi Adnan sendiri nih yang pertama kali mencetuskan untuk Sebenarnya kita itu kayak Stambul. ada regenerasi gitu sih. Oke. Kalau Orkes Stambul ini dari 2012. 2012 langsung membawa Indo Rock. Yes. Sekarang bagaimana? Rencananya sih kami lagi rekaman album, full album penuh, nanti mungkin insya Allah Desember lah akhir tahun Oke. kita ngurin. Respon dari para pendengar pada saat kalian tampil dengan Indo Rock itu bagaimana? Biasanya ekspresinya langsung, hah? Bingung gitu. Maksudnya apa? Penampakan kah? Atau Enggak, mereka antusias atau? Iya, mereka kayak, ini musik apa sih pertamanya gitu. Ketika kita bilang, ini tuh musisi Indonesia tuh pernah mainin ini tahun 50-an dan mereka tuh terkenal banget di Eropa gitu. Mereka kayak, masa sih gitu, kayak nggak tahu. Begitu mereka search di YouTube atau di mana, mereka baru tahu gitu. Roots-nya ternyata di sini rock and roll-nya. Gitu. Oh, berarti memang cita-citanya kalian juga tersampaikan ya, mengingatkan kembali masyarakat tentang musik-musik di masanya itu. Siapa yang pertama kali mengenalkan Adnan dan juga Stambul ini dengan musik Indo Rock? Tahun 2008 itu almarhum Andy Tillman sempat ke Indonesia kan. Dia main di salah satu konser, kalau nggak salah Jakarta Rock Parade. Dia main di Indonesia, begitu kami terus kayak ditantang gitu, ayo dong anak muda, masa anak Indonesia sendiri nggak ada yang mainin Indo Rock. Andi tuh ya, Andy bilang ya? itu sih kayak, kita oh iya juga sih, sampai akhirnya kita bikin akhirnya sampai sekarang. Oke. Nah kalau untuk judul dari bandnya sendiri nih, nama bandnya itu kan cukup menarik dan panjang ya. Sulit. Jangan disingkat. Jangan disingkat. Orkes, saya mau coba. Orkes Stambul High Indish Trafalgar. Yes. Nah, artinya apa? Specifically sebenarnya nggak ada arti bangetnya tuh apa gitu. Jadi waktu itu cuma ngincer singkatannya doang, jangan-jangan. Oh enggak ya? bisa jadi sih, cuma biar lebih enak ingatnya gampang. Ketawa semua nih, masih bener nih. Cuma waktu itu memang kita cari yang namanya agak-agak karena Tillman Brothers kan terkenal di Belanda dan Jerman gitu. Kan kita agak nuansanya ada Jerman Belanda dan ada Indonesianya, makanya kita pakai kata Stambul yang Indonesia banget, terus ada Indies. Kalau Trafalgar sih kita cari apa ya? Trafalgar Square? Ya, bukan? Ya, itu lebih ke situ. Kebetulan pas lagi bikin, iya. lagi baca Conan ada pembunuhan di Trafalgar. Oh, karena Conannya, bukan karena pembunuhan dan perang sama di sana. Indonesia. Oh my God. Nah, ini kalian juga
mengalami beberapa regenerasi sampai Haikal pun jadi gitaris yang baru juga di sini. Yang paling Haikal bontot sebelumnya main katanya. apa? Sebelum Indorok main musik apa? Saya Ajarannya? sebenarnya mainnya itu blues ya biasanya. Waktu itu sempat main sini juga sama Jakarta Harpist mungkin berapa minggu yang lalu. Oke, ya. nah kemudian Oh. pada saat masuk dan bergabung dengan Istanbul ini bermain Indorok, ada adaptasi tertentu nggak? Apa? Oh ternyata sama aja dengan blues. Saya tuh selalu dimarahin sama ini kamu main gitar yang bener gitu katanya. Masa? Iya. Nggak, tapi karena gini, bedanya Haikal? tapi mungkin Haikal bisa jelasin juga. Jadi lick Indorok tuh beda banget sama kayak basically, maksudnya kayak dari segi pickingnya, cara mainnya, terus memang agak beda gitu. Apa yang membedakan mungkin secara bisa spesifik? ditanya ke yang apa, baru, apa secara Anak baru ditatar banget ya. sesusah apa gitu. Sebenarnya sih kalau kebetulan kan kalau blues itu emang biasanya identik dengan pentatonik ya kalau secara Iya. teorinya. Iya. Tapi kalau di sini tuh suka ada nambahin nada ini. Oh, oke. Kalau Tio bagaimana Tio? Sebelumnya main apa? Paling Beatles aja sih. Beatles ya? Nah, Oh, oke. Beatles aja. Terus pada saat di Indorok, Iya sih, banyak akhirnya dengerin lagi, dia kayak diracunin sama Adnan. Udah. terus sekarang bagaimana? Menikmati kah atau belum menemukan Joy sih teman-temannya juga asik-asik sih. asik-asik ya? Iya Cie, dong. cie. Nah, kalau kalian Cie. sendiri, Biar kalian sendiri bertahan. ada Biar rencana, nggak dipecat. kalian sendiri ada rencana mengikuti jejak dari Tillman Brothers nggak sih? Coba untuk berkarya di luar negeri, misalnya di Belanda. Nah, kasih tau gue ya. Ada nggak rencananya? Jadi sebenarnya ini masih kayak belum Visi. Upcoming project? Misi. Jadi album kami itu mau dirilis sama salah satu label tertua di Belanda, which is itu label yang ngerilis Tillman Brothers, namanya Samsam Music, mungkin bisa di search. Rencananya kita mau rilis dengan mereka. Oh. Wow. Sudah berapa persen nih? Sudah berapa persen? 2% ya? 70 ada ya? 70%. 70%. Materi lagu baru semua kah atau? Jadi kita part album ini kayak part untuk respect ke mereka. Jadi kita dari 15 lagu itu sekitar Tribute ya? sekitar 8 atau 9 lagu sendiri, sisanya lagu-lagu Tillman Brothers dan Oh, dewa-dewa oke. Indorok lainnya. Tillman juga kan, apalagi Andi Tillman juga kadang-kadang bawa lagu-lagu khas Indonesia Iya, tuh. Hawaiian Dengan juga, versi Hawaiian keroncong. gitu. Ada Ada sana unsur juga ya. keroncongnya, ada unsur Hawaiiannya. Jadi kita memang begitu dengar lagunya Tillman, kita bikin yang kayak gini terus gimana ya biar ada nuansa Tillmannya. Jadi kita kayak adaptasi banget karena memang albumnya rencananya memang buat tribute buat mereka semua. Hebat, sudah 70% ya. Berarti sudah mulai bisa kita tunggu nih Pede nih albumnya. tampil tanpa vokalis atau lead vokal gitu. Kadang-kadang kalau kita dapat set full, misalnya setengah atau 45 menit gitu, ada lagu-lagu, ada vokalis sih. Biasanya kita bagi oke. pecah suara. Oke. Gue yang nyanyi gitu. Adnan juga nyanyi, Haikal juga nyanyi. Haikal juga nyanyi. Oke. Oke, berarti mantap. Felix nggak usah Karena di sini cuma mendaftar, 2 lagu. sudah ada vokalisnya. Makanya next undang kita yang buat full set gitu kan. Jadi kita bisa nyanyi. Ya, Iya, boleh. Jadi nanti kita dengan mereka 45 menit, kita siarannya sisanya aja. Betul. Kita bisa apa bacain berita olahraga tadi. Kalau orang vokalis saya juga siap sebenarnya. Oh iya. Jangan sih, Featuring kalau gitu. menurut saya jangan Saya ya. agak mendayu-dayu rusak gitu sih. Nah, kita akan melihat seperti apa sih performance dari mereka. Apa Lagu nih? pertama yang akan dibawakan judulnya apa? Judulnya Black Ice ini tuh kalau ini semacam folklore sih, lagu rakyat dari Rusia gitu, terus dipopulerkan oleh Tillman Brothers, sorry. Kalau di Sunda judulnya Panon Hideng. Panon hitam, mata Ya. hitam. Mata Yes. hitam. Nah, langsung Oke. aja kita sambut orkes Tambel. Ini dia.